webinar ketiga Teach Inspire. Pada webinar ketiga kali ini, kita memfokuskan topik pada satu kebutuhan guru-guru khususnya di masa pembelajaran jarak jauh, ya. Bagaimana kita membuat konten video pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga tepat sasaran, ya. Nah, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua rekan-rekan yang sudah mendaftar dan sudah hadir dari berbagai tempat. Ada yang dari Jakarta, yang dari Semarang, Makassar, Gunung Kidul, ada banyak sekali ya, dari Surabaya, dari Masohi di Maluku Tengah juga. Juga untuk rekan-rekan dari Sidikalang, dari Bangka, dari Bogor, ya, Makassar juga tadi, dari Sekolah Kristen IPK, dari Papua, dari Leihitu di Maluku, dari rekan-rekan guru, calon guru juga dari Teachers College di Tangerang, UPH, dari Teach Indonesia School juga. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung, selamat datang. Juga untuk rekan-rekan dari Bandung, dari Tarakan, dan juga dari UKSW. Ada juga teman-teman yang secara pribadi ingin sekali belajar cara pembuatan video yang menarik dan juga tepat sasaran, yang mungkin tidak mewakili instansi tertentu, tetapi datang mewakili pribadi ya untuk bergabung dengan kita. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal masuk mungkin sempat melihat beberapa slide perkenalan tentang siapa sih kami Teach Inspire. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam kami di Teach Inspire, saya ingin kenalkan sedikit tentang kami. Jadi Teach Inspire adalah salah satu dari sekian banyak ruang belajar kolaboratif guru Indonesia. Ya, kami sangat mendukung sekali untuk pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4, yaitu di mana anak-anak Indonesia boleh mendapat pendidikan yang berkualitas dan juga yang bersifat inklusif. Nah, dimulainya dari mana? Dimulainya dari guru-gurunya sendiri mendapatkan pengalaman belajar yang juga berkualitas dan inklusif, sehingga pengembangan profesionalnya itu nanti akan berdampak dalam bagaimana mereka mengajar di kelas dan generasi-generasi masa depan Indonesia yang dibentuk di kelas mereka masing-masing. Ya, jadi kami mengucapkan selamat datang. Kami sangat senang ada Bapak Ibu guru yang tidak berhenti belajar, ya, terus ingin belajar, dan buktinya bergabung dengan berbagai webinar. Salah satunya webinar yang kami adakan hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi, kami tidak hanya menutup bentuk pembelajaran ini hanya dari tim Teach Inspire saja, tapi kalau Bapak Ibu ingin berbagi, misalnya melalui artikel, ada beberapa guru di sini yang artikelnya sudah kami muat di website Teach Inspire, di mana kami berbagi praktek baik dan inspiratif guru-guru tersebut kepada guru-guru lain di Indonesia. Juga Bapak Ibu yang ingin menjadi pembicara, membawakan sesi di webinar atau workshop, membagikan pengalaman Bapak Ibu dengan guru-guru lain, atau Bapak Ibu ingin mengusulkan ada rekan-rekan guru yang Bapak Ibu rasa cocok untuk membawakan webinar dan workshop, Bapak Ibu juga boleh menghubungi kami ya, menyampaikan kepada tim Teach Inspire. Menyampaikannya lewat apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu ya. Nah, boleh di Instagram @teachinspire atau melalui Facebook Teach Inspire Indonesia, atau Bapak Ibu boleh email kami di teachinspire@gmail.com, atau mengunjungi situs, nanti akan diarahkan kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan kami, akan diarahkan ke halaman untuk kolaborasi. Oke, sekian saja dari kami mengenai Teach Inspire. Kalau Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, ya boleh nanti. Kami sangat welcome sekali kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan kami, dan kita bisa lihat bagaimana kita bisa berkontribusi ke pendidikan Indonesia lewat partnership kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung memperkenalkan kepada Bapak Ibu hari ini webinar yang ketiga Teach Inspire, webinar yang sangat buat saya sendiri, saya sangat excited untuk ikut karena saya sebagai guru perlu ya, dan syukurnya kita mendapat
kesempatan untuk belajar langsung dari Bapak Jerry Perdana. Nah, Bapak Jerry Perdana adalah seorang guru, beliau adalah seorang guru, dan juga selain seorang guru, beliau adalah seorang pendiri maupun content creator, pembuat konten di channel YouTube yang bernama Sticky Notes. Kalau Bapak Ibu kurang familiar, nanti saya akan berikan linknya untuk Bapak Ibu bisa cek-cek, oh di Sticky Notes seperti ini ya, itu hasil karya tim Bapak Jerry ya. Dan video-videonya bersifat edukatif, jadi yang akan beliau bagikan hari ini kepada kita bukan hanya sesuatu yang beliau ketahui, baca dari buku atau dari web, tetapi merupakan sesuatu yang beliau sendiri sudah alami dan sudah lakukan, gitu ya, sudah profesional di bidang ini gitu. Nah, selain sebagai seorang guru, pendiri channel dan content creator di channel Sticky Notes, Pak Jerry juga adalah seorang fotografer dan beliau juga menggeluti dunia video editing ya. Jadi sangat cocok sekali dengan materi yang akan beliau bawakan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu kenalan lebih lanjut dengan Bapak Jerry saat Bapak Jerry menyampaikan materi ya Bapak Ibu ya. Nah, beberapa pengumuman, jika Bapak Ibu selama mengikuti sesi memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Pak Jerry, boleh ditulis di kolom chat untuk nanti saya bacakan pada sesi tanya jawab. Dan juga untuk mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah hadir dan keinginan Bapak Ibu untuk terus belajar sebagai guru, kami menyediakan sertifikat kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi evaluasi nanti yang akan saya berikan linknya di akhir acara melalui kolom chat juga. Ya, nanti seperti yang saya sudah sampaikan di WhatsApp, kita akan mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu paling lambat 7 hari setelah webinar selesai. Ya, jadi dimohon kesabaran Bapak Ibu pada saat sudah mengisi evaluasi, nanti kami akan mengirimkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Ya. Oke, tanpa menyita lebih banyak waktu, saya segera memberikan kesempatan kepada Bapak Jerry untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk memulai materi yang sudah disiapkan. Oke, silakan Pak Jerry. Oke, terima kasih untuk Ibu Airin atas perkenalannya ya. Saya tidak seperti itu sebenarnya. Maksudnya saya hanya ingin membagikan ya Bu ya, cerita bagaimana sih sebenarnya proses dari membuat sebuah konten gitu ya. Kita mulai saja. Oke. Jadi selamat datang Bapak Ibu untuk partisipasinya. Terima kasih banyak. Berarti saya bisa asumsikan bahwa Bapak Ibu yang datang pagi ini, Bapak Ibu yang ada di sini, itu punya hati untuk ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai pembuatan video gitu ya. Lalu kenapa saya kasih tema ini content creations? Kan tadi di awal ya, Ibu Airin bilang bahwa konteksnya adalah bikin video yang baik, pendidikan dan pembelajaran yang baik gitu ya. Karena sebenarnya video pembelajaran yang baik atau video yang diberikan kepada murid itu sebenarnya content creation sih Bapak Ibu ya, itu pembuatan konten gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih lagi mengenai content creation terutama pada bidang visual atau bidang picture atau gambar gitu ya dalam bentuk sebuah video gitu. Jadi mungkin sebenarnya content creation itu nggak terbatas dalam bentuk video gitu ya, tapi hari ini kita berusaha untuk mengecilkan ruang lingkupnya menjadi bentuk video ya, video pembelajaran yang akan diberitakan kepada atau diceritakan atau diajarkan kepada anak-anak gitu ya. Mohon maaf kalau rada stutter gitu ya, karena mungkin ini webinar online pertama, biasanya saya kalau misalnya bawain beginian di depan orang langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin kalau Bapak Ibu notice, kita mulai saja. Judul ini adalah content creations gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang notice, saya kasih sedikit tulisan kecil di bawah gitu ya. Kalau di layar saya di sebelah kiri bawah, saya bilang bahwa ini tuh another type of language that you must have gitu. Jadi kenapa saya bilang ini language? Bukan dalam konteks definisi, melainkan dalam konteks tujuan Bapak Ibu. Jadi tujuan dari bahasa sebenarnya adalah sebuah sistem yang digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan atau untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, kita sebagai seorang guru sering banget menggunakan konteks language, pastinya dong. Kita kan nyampein pesan, nyampein pengajaran itu pasti melalui bahasa kita masing-masing gitu ya. Nah,
Lalu apa hubungannya dengan content creations? Content creations merupakan bentuk bahasa yang sebenarnya kita bisa ciptakan ya melalui apa? Melalui konten yang sudah kita mengerti. Menggunakan apa? Menggunakan media yang kita buat dalam konteks ini video kepada siapa? Kepada murid-murid, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi language sendiri, sebenarnya itu memang apa ya? Sistem conventional spoken, gitu ya. Jadi itu sistem pembahasaan yang inti tujuan dari sebuah bahasa ini adalah untuk berkomunikasi. Nah, kita menggunakan content creation atau video yang kita buat itu untuk berkomunikasi dengan murid. Memang komunikasinya bukan komunikasi dua arah, jadi nggak ada timbal balik seperti ini. Ini kan kita lagi meeting online itu ada timbal balik. Namun untuk video itu komunikasinya satu arah. Akan lebih susah lagi, tapi kita akan belajar gitu ya. Lalu sebelum kita masuk juga ke content creations, ada beberapa hal yang saya mau tekankan gitu ya. Kenapa belajar ini penting? Kenapa kita harus penting? Kenapa kita harus care? Kenapa kita harus aware dengan segala hal yang berbau visual, video, gitu ya? Kenapa sih, aduh, kok lagi PJJ gini nggak bisa ya print buku aja gitu ya? Kasih buku gitu kan? Kasih buku ke orang lain gitu ya? Buat saya pribadi, kita nggak bisa mengenyampingkan fakta gitu ya. Fakta-fakta berikut ini akan saya ceritakan sebenarnya. Jadi saya juga searching, saya juga research dulu, dan saya sebenarnya kaget juga. Padahal ini udah lama, tapi saya sendiri kaget gitu ya. Jadi research ini dilakukan oleh Domo gitu ya. Bisa cari sendiri domo.com gitu ya. Data never sleep. Di tahun 2017 itu ya, orang-orang jumlah jam tayang Netflix itu mencapai 69.000 jam. Gitu ya, kita bisa asumsikan itu sangatlah banyak gitu ya. Lalu yang berikutnya, pertanyaan yang ditanyakan kepada Bapak Google tercinta kita itu sampai 3 juta pertanyaan. Lalu yang terakhir ya, mungkin saya rasa Bapak Ibu di sini semua punya Instagram, ya kan? Ya, post yang ada di Instagram itu postnya bisa sampai 46.000 gitu ya. Jadi dari angka-angka ini kita udah nunjukin bahwa banyak banget orang, banyak banget dari kita yang harusnya sudah sadar bahwa kita ini butuh yang namanya visual understanding. Kita butuh pemahaman mengenai visual. Kenapa? Karena segala hal yang ada di internet itu berbau visual. Gitulah. Dan yang paling mencengangkannya lagi Bapak Ibu, semua data ini terjadi hanya dalam kurun waktu 1 hari. 1 hari. Dalam kurun waktu 1 hari terjadi perputaran data yang begitu amat banyak. Dari segi jumlah ini, itu terjadi hanya dalam waktu 1 hari. Ya, sekarang kalau kita ngelihat segala jumlah data yang ada, melihat segala hasil riset yang ada, kita nggak mungkin menutup mata kepada hal-hal ini gitu loh. Karena satu sisi anak-anak kita juga terpapar dengan hal-hal ini gitu. Instagram, Netflix, Google, mereka juga tahu ini. Dan kalau kita sebagai seorang guru tidak peduli atau tidak care dengan segala hal yang berbau visual yang sebenarnya anak-anak kita punya, itu akan menghilangkan bentuk kontekstualitas kita sebagai seorang guru. Gitu ya. Lalu yang berikutnya saya ada sebuah eksperimen Bapak Ibu. Kalau bisa saya mau Bapak Ibu semuanya mungkin sekarang coba tutup mata gitu ya. Saya akan memutarkan audio gitu ya. Nah, dari audio ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu kalau misalnya ada Bapak Ibu bisa tutup mata sekarang. Lalu saya akan menyetel sebuah audio gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat jawaban dari apa pertanyaan saya gitu ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa tutup mata, saya akan menyetel sebuah video. Sekarang dari suara yang Bapak Ibu dengar, saya mau Bapak Ibu coba tulis di chat room. Kira-kira suara apa itu ya? Gitu. Nanti saya akan minta tolong untuk Ibu Airin pilihkan 2 orang untuk memberikan jawabannya menggunakan biar bisa ngomong langsung gitu ya. Sekarang mungkin saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk chat di chat room. Kira-kira itu suara apa? Gitu. Saya kasih waktu mungkin kira-kira 2 menit gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah banyak yang jawab, Bapak Ibu, iya. Oke. Tapi Ibu Airin mungkin bisa dipilih 1 atau 2 orang. Oke. Kalau begitu, saya bacakan saja jawabannya ya Bapak Ibu ya. Banyak yang menarik sebenarnya. Ada yang bilang pecah belah.
Ada yang bilang warung pinggir jalan, ada yang bilang tukang bakso lagi nyuci katanya. Ada yang bilang dapur restoran, ya, ada yang bilang gelas, ada yang bilang lagi menggoreng pakai wajan di pinggir jalan gitu ya. Saya nggak ngerti dapat definisi pinggir jalannya dari mana, tapi luar biasa. Ada lagi yang bilang pabrik peralatan pecah belah gitu ya. Nah, dari jawaban-jawaban ini sebenarnya yang mau saya tekankan adalah bukan jawabannya Bapak Ibu, melainkan bagaimana cara kita berpikir mengenai suara tadi, ya. Dari saat saya menyetel suara tadi, lalu saya minta tolong Bapak Ibu untuk coba tulis dong kira-kira apa sih yang didengar di situ. Pasti Bapak Ibu akan membuat sebuah gambaran di dalam otak Bapak Ibu tentang apa yang terjadi hanya dari suara, gitu ya. Nah, hal ini membuktikan dan hal ini yang saya percaya juga bahwa there is no brain that does not think in picture. Tidak ada pemikiran kita yang tidak berpikir melalui hal visual, gitu ya. Dari apa yang kita dengar, konten yang sudah pernah kita pelajari, gitu ya. Contoh tadi suara yang sudah saya putar, pasti Bapak Ibu berusaha menggambarkan di dalam pemikiran Bapak Ibu, oh ini dapur, ada piring misalnya. Tadi ada yang bilang ada yang di pinggir jalan, gitu ya. Kenapa? Karena pemikiran kita, karena otak kita tuh berpikir secara visual, gitu ya. Nah, sekarang otak kita aja berpikir secara visual, gitu ya. Bagaimana bisa kita mengharapkan anak-anak tidak berpikir secara visual juga, gitu. Itulah kenapa pentingnya kita belajar tentang hal visual, karena anak-anak sendiri dan kita sendiri pun percaya bahwa kita orang visual, gitu ya. Ini terlepas dari apa ya? Terlepas dari learning style ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan masukin. Tapi kan saya orangnya auditori gitu ya. Beda. Ini bukan konteksnya bukan tentang learning style, tapi konteksnya tentang cara kita berpikir, gitu ya. Nah, konteks ini juga yang bikin saya sadar bahwa sebenarnya saat kita membuat konten, saat kita berbicara, saat kita ngajar, itu terjadi yang namanya share and exchange mental picture, gitu ya. Apa itu mental picture? Mental picture itu merupakan sebuah gambaran yang kita dapatkan dari konten yang sudah kita pelajari. Contoh, misalnya saya seorang guru kelas 5, gitu ya. Saya mengajar topik human body atau bagian tubuh manusia, gitu ya. Saya lagi ngajarin tentang sistem pernafasan. Nah, segala hal yang saya pelajari mengenai sistem pernafasan itu saya udah punya mental picture-nya, gitu. Nah, saat saya mengajar kepada anak, ini dalam konteks klasikal di dalam kelas, saya akan melakukan pertukaran, share and exchange mental picture kepada mereka. Gitu. Untuk apa? For the sake of contextuality, agar mereka mengerti kira-kira yang mau saya sampaikan ini apa sih, gitu ya. Nah, kenapa mental picture ini penting? Saya akan sampaikan di slide berikutnya di depan ya, Bapak Ibu ya. Oke, setelah kita tahu importance-nya dari data yang tadi saya kasih ya, dari cara kita berpikir sebenarnya visual, kita sudah tahu banget nih betapa pentingnya untuk belajar mengenai hal-hal visual, gitu ya. Contohnya konteks dari sini adalah bagaimana sih cara membuat video yang baik, gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat konten yang baik untuk anak-anak kita juga, gitu ya. Lalu kita akan masuk ke content creation itu sendiri ya. Sebenarnya apa itu content creation ya? Mungkin dari sini definisinya cukup panjang, tapi buat saya sendiri pribadi, saya singkatkan dengan cara bagaimana kita memproses segala konten yang kita miliki dalam bentuk tertulis ataupun video ya kepada orang yang kita tuju. Ya, contohnya konteks di sini adalah anak-anak kita. Nah, kelihatannya simpel ya, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan konten itu ada banyak banget hal yang harus kita pikirkan, gitu ya. Jadi yang paling utama yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah kepada siapa konten tersebut ditujukan, gitu ya. Saya pribadi hasil dari saya belajar sendiri, maksudnya Bapak Ibu ya, hasil dari mungkin edit video juga, hasil dari saya mengenal teman-teman juga yang bisa editing video, itu saya punya 4 kriteria tersendiri mengenai konten yang bagus ini seperti apa sih sebenarnya, gitu ya. Ada 4 kriteria menurut saya tentang konten yang baik, gitu ya. Yang pertama itu yang menurut saya paling penting, yaitu kontekstual atau kontekstualitas, ya Bapak Ibu ya. Ini maksudnya adalah mengerti bahwa target learner kita, mengerti bahwa murid kita itu bukan hanya murid. Maksudnya adalah mengerti bahwa mereka pun punya hidup di luar, mereka punya budaya, mereka punya lingkungan, gitu ya. Jadi saat kita mau memberikan sebuah video, saat kita memberikan penjelasan kepada mereka, kita harus peduli bahwa mereka juga punya culture sendiri, gitu ya. Kita juga harus peduli bahwa kira-kira mereka bisa nggak ya dapat mental picture yang saya punya, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya ke dalam hidup mereka juga, atau ke dalam pembelajarannya mereka. Saya kasih contoh dan ilustrasi. Misal, kita sedang belajar fisika, gitu ya. Bapak Ibu ada yang guru fisika mungkin, kita sedang belajar fisika, lalu di pembelajaran fisika itu lagi belajar mengenai percepatan gravitasi, gitu ya. Lalu Bapak Ibu bikin video, ya kan, video yang bagus sekali. Bapak Ibu bilang, oke anak-anak, sekarang bayangkan kalau kita menjatuhkan sebuah bola dari gedung dengan tinggi 8, dari lantai 8, sebuah gedung.
dengan percepatan gravitasi, bla 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 bla. Kira-kira berapakah percepatan jatuhnya? Misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu memberikan video tersebut kepada orang-orang misalnya daerah pedalaman, yang notabene mereka nggak punya konteks sama sekali mengenai apa itu gedung. Pasti mereka nggak ngerti, gitu ya. Jadi konsepnya adalah, kalau memang kita mau menjelaskan sesuatu kepada murid-murid kita juga harus tahu apa yang murid kita tahu, gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang untuk relate dengan apa yang mereka miliki dan dengan apa yang mereka mengerti. Gitu ya. Itu tadi contoh singkat. Jadi gimana anak-anak di pedalaman bisa tahu gitu waktu ditanya, "Oke, anak-anak, ada bola ditutupin dari atas gedung lantai 8 gitu ya." Terus mereka mikir, gedung itu seperti apa? Sehingga fokus mereka terbagi, bukan masalah fokus ke pembelajaran tapi malah fokus gedung itu apa ya? Gitu. Jadi itu for the sake of contextuality, ya. Lalu yang berikutnya itu say more where it lasts, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang orang desain, ada juga mungkin teman saya yang hadir orang desain di sini. Saya tahu banget bahwa desain yang bagus adalah desain yang tidak banyak perentelannya. Ya Bapak Ibu ya. Desain yang baik adalah desain yang simple, sederhana, namun bisa menjelaskan banyak. Gitu ya. Makanya saya bilang, biarpun itu simple dan sederhana, tapi dia menjelaskan sangatlah banyak. Gitu ya. Do not give too much information. Ya, jangan terlalu memberikan banyak informasi kepada anak-anak. Gitu ya. Kasih segmentasi, kasih batasan terhadap video kita. Misalnya kita lagi belajar mengenai sejarah kerajaan gitu ya, Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain gitu ya. Kita kasih segmentasi. Oke, kita hari ini akan belajar sejarah kerajaan Majapahit. Tapi di dalam pelajaran itu jangan diajarin lagi perang melawan yang lain. Itu contoh too much information. Kalau mau kasih yang lain, kasih pisah. Oke, sekarang nanti video berikutnya mengenai pembelajaran antara perang misalnya Sriwijaya dengan Majapahit. Gitu. Itu contoh simpel memberikan segmentasi kepada anak biar pertama video mereka nggak terlalu panjang ya, mengingat bahwa concentration span anak-anak kita mungkin sekarang sudah tidak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mendukung bahwa oke, anak-anak kan sekarang concentration span-nya nggak segitu lamanya lagi. Jadi lebih baik kita membuat sebuah konten yang memang mendukung anak-anak untuk lebih fokus gitu ya. Jadi kita kasih segmentasi. Yang kedua tadi, anak-anak nggak akan cepat bosen ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita nonton video isinya pembelajaran semua, lalu selama 30 menit gitu ya, oh saya ngantuk sih gitu. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita aja nggak ngantuk, masa kita bikinnya segitu panjangnya gitu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu ada engaging atau menarik gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini merupakan seorang guru profesional ya, berarti ada juga mungkin yang bukan guru gitu ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini mengetahui bahwa sebuah konten yang menarik itu pasti kita mikirnya bahwa kayaknya kita mikir bahwa wih, ini orang pasti kreatif gitu ya. Memang sebagai seorang guru kita harus kreatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya guru itu dinamis. Jadi maksudnya dinamis di sini adalah saya percaya bahwa tidak ada satu hari pun yang totally sama dengan hari-hari lainnya di sekolah gitu ya. Jadi itu kenapa saya bilang guru kreatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap hari kita melakukan perubahan, setiap hari kita melakukan pembedaan, setiap hari kita melakukan hal baru gitu ya. Jadi saya rasa untuk soal kreatif Bapak Ibu semua pasti punya gitu loh. Hanya saja adakah niat untuk menuangkannya gitu ya. Lalu yang terakhir itu do not just tell ya, tapi explain. Lah bedanya apa gitu ya? Saya pribadi maksudnya tell di sini adalah menjelaskan mentah-mentah Bapak Ibu. Contohnya ada buku, Bapak Ibu cuman kayak seperti bacain buku kepada anak-anak. Kita menggunakan bahasa yang ada di buku lalu kita jelasin kepada anak-anak. Akan sangat berbeda jikalau kita memahami konten kita terlebih dahulu, kita memahami konsep kita terlebih dahulu, baru kita menjelaskan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita sebagai guru akan tahu bagaimana cara membahasakan seperti apa yang mereka mengerti. Tadi, balik lagi ke konsep kontekstualitas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngajarin fisika, tapi saya menggunakan pembelajaran yang sama-sama di buku, saya nggak bisa jelasin secara kontennya mereka, secara konteksnya mereka, maaf, pasti mereka pusing. Tapi kalau saya mengerti dulu semua yang ada di buku ini, setelah saya mengerti, saya coba susun lagi kata-katanya, susun lagi kalimatnya, sesuai dengan apa yang mereka mengerti, saya yakin mereka akan lebih mudah mengerti. Gitu ya. Karena anak-anak juga tahu nih, kira-kira, oh jadi kita bisa menggunakan reference, atau kita bisa memberikan patokan, atau kita bisa menggunakan ilustrasi yang mereka bisa mengerti. Gitu ya. Itulah kenapa kita harus bisa paham konsep kita dulu. Gitu. Nah, setelah kita tahu konten yang baik itu seperti apa, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam step pembuatannya, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin step, pasti pikirannya, pasti panjang banget nih, pasti slide-nya penuh, gitu ya. Ya, sepertinya saya orangnya suka poin-poin nih, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya bahas begini, saya singkat-singkat aja, gitu ya. Nah,
Untuk content creating ini, saya punya 6 steps yang biasa dilakukan sebenarnya. Konteks steps ini sebenarnya saya lakukan kalau misalnya saya bikin konten di YouTube, ya Bapak Ibu ya. Tapi saya aplikasikan juga ini di dalam pembuatan video-video di sekolah, gitu ya. Kebetulan ada guru-guru partner saya juga, teman-teman saya dari sekolah saya di sini pasti udah tahu kalau saya bikin juga begini gitu ya. Kita pasti sama-sama yang pertama kita lakukan adalah start with an idea, gitu ya. Nah, konsepnya di sini yang paling penting adalah untuk ide konsep. Untuk ide konten pembelajaran itu kita sudah punya. Kenapa? Karena mayoritas dari kita kan guru, ya kan? Jadi kita udah punya kurikulum, kita udah punya hal apa sih yang harus kita pelajarin, dan kita harus transfer ke anak. Kita udah punya semua itu, ya. Jadi di dalam step yang pertama ini sudah dimudahkan karena kita guru nih. Kita udah punya konten apa yang mau kita ajarin, ya. Paling yang kita pikirin soal idenya adalah ide video seperti apa yang mau kita tunjukin ke mereka, ya. Jadi ide yang paling dipikirin itu adalah ide video apa sih yang mau kita kasih tahu ke mereka gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah determine the directions of your content. Ya, tentukan kira-kira konten kita mau buat siapa. Ya, balik lagi ke kontekstualitas tadi. Kita kan mau ngasih ke anak-anak, ya udah pasti. Jadi step 2 juga udah nggak ribet-ribet lagi. Kenapa? Karena pasti kalau kita guru kita mau ngasih ke murid-murid kita dong, gitu ya. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu guru di sini udah lama, jadi udah cukup tahu nih mengenai culture, background anak-anak seperti apa. Begitu ya. Jadi untuk step 2 ini tidak terlalu kita pusingkan juga, gitu ya. Lalu yang ketiga itu make an outline. Nah, ini penting banget. Kenapa penting buat saya? Karena saya orangnya tipikal yang ingat poin, Bapak Ibu ya. Jadi, kita bikin outline nih, kira-kira poin apa aja sih yang mau kita bahas di dalam satu video tersebut, gitu ya. Dan saat kita berbicara mengenai outline, kita juga akan berbicara mengenai timeline video, Bapak Ibu. Jadi, misalnya menit ke-1 sampai ke berapa, kira-kira saya mau bahas apa, gitu ya. Menit ke-1 sampai ke berapa isinya, misalnya. Menit yang ini sampai yang akhir, itu kira-kira penutup, gitu ya. Ingat, dalam satu video itu jangan banyak banget konten, ya. Makanya saya tadi bilang segmentasi ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau bahas whole number ya sudah satu video whole number saja. Jangan tiba-tiba langsung masuk ke perkalian. Gitu ya. Untuk apa? Ya untuk anak juga lebih mengerti lagi, gitu ya. Lalu yang berikutnya itu do your research. Nah, ini juga bukan tidak sih. Ini juga kita lakukan sebenarnya, tapi karena kita sudah lama mengajar anak-anak kita juga sudah tahu konten yang akan kita ajar. Jadi research ini juga nggak secapek kalau kita bikin konten dari nol, gitu. Jadi untuk research ini sebenarnya lebih ke anak-anak sendiri ya Bu ya. Jadi gimana sih cara kita ngelihat anak-anak kita tuh lagi happeningnya apa nih? Misalnya sekarang anak-anak happeningnya nggak tahu saya apa ya happening anak-anak ya. Kayaknya sekarang happening TikTok ya Bapak Ibu ya. Misalnya itu. Nah, gimana sih cara kita menggunakan TikTok sebagai media kita untuk ngasih tahu anak-anak belajar? Misalnya nanti kita pakai lagu yang di TikTok kah buat ngajar atau kita bikin lagu dari lagu yang di TikTok buat ngajar gitu ya. Itu contoh kita research mengenai apa sih yang lagi booming atau apa sih yang anak-anak sekarang tuh lagi minati. Gitu ya. Untuk apa? For the sake of engagement tadi, biar anak-anak tuh bisa tertarik nonton video kita. Gitu ya. Nah, setelah kita bikin semua 4 hal tadi itu, masuklah ke proses yang paling menyenangkan ya, quote unquote, yaitu writing ya. Jadi di konsep ini mungkin ada yang nanya, Pak, saya haruskah nulis gitu ya? Untuk saya pribadi, saya setiap bikin video saya bikinnya poin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya orangnya bukan tipikal yang sangat terstruktur ya Bapak Ibu ya. Saya suka ngomong apa aja yang mau saya omongin gitu. Jadi saya cukup kasih poin dan topik yang akan saya bahas. Jadi sesuai dengan timeline gitu. Tapi kalau Bapak Ibu orangnya terstruktur, Bapak Ibu orangnya sangat peduli dengan gaya bahasa atau struktur berbicara gitu ya, Bapak Ibu bisa tulis skrip. Nah, nanti dari skrip itu Bapak Ibu bisa ubah ke dalam bentuk video. Nah, tapi sebelum kita ubah ke dalam bentuk video, ada baiknya kita melakukan step yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu proofread sebelum kita publish. Nah, fungsi proofread di sini adalah kita bisa mengetahui pandangan mengenai video yang akan kita buat itu dari guru-guru yang lain. Ya, kenapa saya bilang guru yang lain? Berarti konteksnya kan kita sedang mau bikin video pembelajaran, ya kan? Jadi saya pakai konteks guru-guru yang lain. Contoh, misalnya saya di kelas 5 gitu, ada di kelas 5 paralel ini ada 2 guru lainnya. Nah, kan kita sama-sama ngajarin topik kelas 5. Saya bisa tanya nih ke guru-guru yang lain, Bu, Pak, kira-kira ini gimana ya konsep video saya? Apakah mudah dimengerti ataukah ada yang harus ditambahkan? Gitu. Kenapa? Karena sebagai content creator, kita haruslah peka dengan yang namanya evaluasi. Ya. Jadi kita nggak akan mungkin harusnya kita nggak stagnan dengan satu kesalahan yang sama ya Bapak Ibu ya.
jangan sampai gitu. Jadi pentingnya proofread adalah kita mau mendengarkan masukan dari guru-guru lain mengenai video pembelajaran yang akan kita bikin gitu. Nah, setelah itu selesai, setelah di proofread mungkin nanti ada masukan dari guru-guru lain, barulah nanti kita bisa mempublish gitu. Nah, setelah kita publish, tapi apakah sampai situ? Enggak, ya. Setelah kita publish nanti kita akan minta lagi feedback dari anak-anak gitu. Nah, kalau memang kontennya pembelajaran, feedbacknya gampang. Feedbacknya bisa saja kita menggunakan misalnya nilai, ya kan? Tapi kan karena ini PJJ, saya rasa nanti jadinya malah nggak objektif gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bikin form, nanya gimana videonya menurut kalian, atau nanti kita saat kita lagi online kelas kita bilang anak-anak coba nanti kasih komennya di videonya Mister atau Miss-nya gitu, biar Mister tahu kira-kira apa yang bikin kalian bingung. Ya, penting banget Bapak Ibu untuk mengetahui evaluasi dari murid-murid kita sendiri. Ya, nah kira-kira ini bentuk cara membuat konten creating atau gimana cara bikin konten. Ya, tapi yang sebenarnya hal yang lain yang harus kita pikirkan adalah technicalities, ya. Bagaimana sih teknisnya, ya? How to have a good video, ya. Disclaimer, sebelum saya mulai, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara video editing, Bapak Ibu ya. Saya tidak akan menjelaskan saya buka Premiere di sini lalu saya oke, Bapak Ibu, ini timeline, saya akan cut gini, tidak. Saya akan menjelaskan hal teknisnya dalam bentuk benchmark. Maksudnya benchmark adalah patokan yang saya gunakan agar video kita bisa dimengerti. Gitu ya. Yang pertama itu buat saya adalah master your own gadget. Ya, kenapa kita harus master our own gadget? Ya karena untuk apa ya? Kalau kita mengerti gadget kita tahu kemampuan gadget kita sampai mana. Contoh misalnya, saya punya laptop. Ya. Laptop saya bisa dipakai apa ya? Oh, ternyata laptop saya cukup nih untuk install Adobe Premiere. Oke deh, kalau gitu saya pakai Adobe Premiere aja. Gitu ya. Oh, laptop saya cukup buat apa lagi nih? Oh, ternyata laptop saya cukup nih buat bikin animasi 3 dimensi. Gitu ya. Nah, kita bisa juga bikin itu. Lalu misalnya yang satu lagi handphone, gitu ya. Handphone saya berapa megapiksel ya? Oh, ternyata misalnya 24 megapiksel. Handphone saya kira-kira bagus nggak ya kalau ada di dalam ruangan? Kita coba lagi explore. Handphone saya kira-kira suaranya terdengar jelas nggak ya kalau nggak pakai mic tambahan? Di-explore lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi master your own gadget ini maksudnya adalah kita mengeksplor gadget kita supaya kita tahu batasan-batasan apa yang bisa dilakukan oleh gadget kita sendiri. Gitu. Yang berikutnya itu komposisi gambar atau picture composition. Kenapa penting? Karena tadi anak-anak kan ngelihat secara visual gitu ya. Kalau anak-anak ngelihat sesuatu yang padat, numpuk gitu kan, banyak gambarnya, pasti mereka langsung merasa pusing. Kalau saya pribadi saya pusing ya. Bukan karena saya juga suka desain, tapi saya pribadi kalau ngelihat desain yang terlalu banyak tempelannya saya nggak suka gitu ya. Nah, picture composition ini bisa digunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau take Bapak Ibu sendiri gitu ya, mau take diri sendiri menjelaskan atau klasikal dalam bentuk video gitu ya. Nah, di sini ada dua hal yang saya tekankan sebenarnya. Yang pertama itu grid ya. Apa itu grid? Grid di sini adalah grid lines Bapak Ibu ya. Jadi grid lines di sini fungsinya buat apa? Fungsinya buat kalau saya pribadi fungsi grid lines adalah untuk saya menentukan agar saya bisa menggunakan aspek 1:3, Bapak Ibu. Apa maksudnya 1:3? Jadi, aspek ini adalah aspek yang saya gunakan untuk take video, untuk memberikan ruang pada subjek sehingga subjek lebih fokus. Ya, simpelnya begini, saya menggunakan 1/3 dari seluruh frame yang ada di sini untuk saya doang sebagai subjek. Gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan teknik 1/3, ya Bapak Ibu ya. Nah, selain teknik 1/3 ini yang saya pakai juga adalah saya paham bahwa setiap kita mau take video itu harus punya yang namanya headroom Bapak Ibu. Headroom itu adalah jarak antara kepala dengan frame. Ya, kenapa penting punya headroom? Agar subjeknya tidak terlalu besar dan agar ada komposisi. Contoh misalnya sekarang saya lagi berdiri begini, saya lagi menjelaskan seperti ini, saya punya headroom di atas. Tapi kalau saya makin dekat, ya kan, headroom saya nggak ada gitu ya. Jadi terlihat komposisinya tidak seimbang gitu. Jadi headroom itu penting. Lalu yang berikutnya adalah pencahayaan Bapak Ibu ya. Karena kita tidak mau melihat video yang terlalu gelap, remang-remang, apalagi saya ya, kulit saya kan cukup gelap gitu. Kalau videonya gelap mungkin yang kelihatan cuma gigi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya butuh pencahayaan yang bagus. Nah, pencahayaan yang bagus itu seperti apa? Pencahayaan yang bagus itu adalah saat bagian wajah dengan bagian background itu sama-sama memiliki tingkat pencahayaan yang sama.
Jadi bagian background saya dan bagian muka saya itu sama-sama terlihat jelas, ya. Kalau memang bagian muka doang yang terlihat jelas, itu nanti jadinya seperti lampu sorot, Bapak Ibu ya. Jadi lebih enak kalau misalnya background juga bagus, maksudnya background juga lightingnya bagus dan subject atau key light, nah istilahnya itu juga bagus, gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita mau belajar konsep DOF atau depth of field. Jadi setiap kita take video, alangkah lebih bagusnya kalau Bapak Ibu itu tidak berdiri atau bersandar di belakang background. Kenapa? Karena tidak akan menciptakan efek jarak pandang, tidak akan menciptakan efek depth of field, gitu ya. Jadi apa maksudnya dengan depth of field? Depth of field ini merupakan jarak antara lensa dengan background belakang Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada kedalaman gambar. Kalau di foto yang saya tunjukin ini contohnya adalah gambarnya agak blur sehingga saya fokus, gitu ya. Nah, untuk handphone itu bisa digunakan dengan cara memberikan lock fokus pada handphone, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah take video dengan handphone, terus di videonya malah kayak kedip-kedip gitu, kayak ada blur enggak. Itu karena Bapak Ibu tidak menyalakan lock fokus Bapak Ibu, gitu ya. Jadi pentingnya untuk menggunakan lock fokus, gitu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu ada juga yang namanya shot size. Nah, ini cuman buat info aja karena saya yakin Bapak Ibu juga tahu kalau misalnya mau di take video ya segimana badan saya ya. Jadi kalau kita mau take shot size itu biasanya untuk video pembelajaran yang saya pakai itu saya pakainya medium close up sama medium shot ya. Karena kalau close up saja itu nanti kayak begini nantinya terlalu kepala doang. Kalau cowboy shot atau medium full shot nanti malah terlalu jauh jaraknya gitu ya. Karena Bapak Ibu di sini menggunakan HP kan rata-rata gitu. Jadi saya rasa yang paling pas untuk menggunakan untuk take video pembelajaran itu kalau nggak medium close up kita pakai medium shot gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya kita akan memberikan pembelajaran mengenai voice dan sound gitu ya. Bapak Ibu untuk saya pribadi suara itu sangatlah penting ya. Kenapa suara penting? Nah, kira-kira saya ngomong apa tadi? Nggak ada yang ngerti kan? Itulah pentingnya suara. Kenapa? Karena di saat kita bikin sebuah video, suara itu jadi main attraction juga. Gitu ya. Bukan cuma masalah visual, tapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan juga itu penting. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya contoh, saya kasih mute, Bapak Ibu mungkin nggak ada yang ngerti apa yang saya omongin. Ya, kecuali mungkin Bapak Ibu ada yang jago untuk membaca gerakan mulut gitu ya. Tapi selain voice kita sendiri, yang penting juga adalah sounds. Nah, sounds ini banyak. Ada background suara. Biasanya Bapak Ibu kan sering nih, kalau misalnya kita bikin video, kita pakai background lagu gitu ya. Nah, saya sarankan untuk tidak menggunakan background lagu yang pertama, ada vokalisnya. Jadi kita gunakan instrumental. Yang kedua, lebih bagus kalau pakai musik klasik. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan musik yang biasa, it's okay, asalkan beatnya tidak terlalu cepat dan bukan musik-musik yang kayak zaman sekarang gitu Bapak Ibu yang dugem, yang ada ajeb-ajebnya gitu. Kenapa? Karena itu akan mendistorsi konsentrasi anak Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu take audio, itu usahakan area di sekeliling Bapak Ibu tuh clear. Maksudnya clear adalah bebas dari suara-suara lain yang akan datang gitu ya. Karena nggak lucu kalau kita lagi menjelaskan suatu hal tiba-tiba ada ayam jago berkokok gitu ya. Nanti kan anak-anak juga fokusnya bingung. Kan namanya anak kecil ya, kalau saya karena saya ngajar kelas 5, saya tahu banget nih anak-anak tuh gampang banget lost fokus. Saya ngajarin sesuatu tiba-tiba ada ayam, nanti mereka ada yang nyeletus, kok ada ayamnya sir, gitu. Jadi lebih baiknya kita alangkah lebih baik kalau kita memang take suara itu di tempat yang memang clear areanya, jadi tidak ada suara-suara lain yang masuk gitu ya, atau suara orang bangun sesuatu kah, atau suara orang lagi main basket atau apa, lebih baik areanya clear gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, yang menurut saya paling penting adalah learn the apps juga ya. Kenapa penting? Karena ya tadi sebenarnya untuk menunjang video yang bagus kita juga harus belajar aplikasi yang bagus gitu ya. Tapi penting di sini bukan berarti yang utama ya Bapak Ibu ya. Jadi penting kalau memang Bapak Ibu memang mau menekuni dalam konteks video editing dan content creating, ini penting. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi inilah yang menunjang pembuatan video kita Bapak Ibu ya. Ada Premiere Pro, ada KineMaster, ada Filmora mungkin, ada Power Director gitu ya.
Atau mungkin Bapak Ibu juga punya editing lain, misalnya kayak DaVinci Resolve dan lain-lain. Kalau memang bisa, it's okay, silahkan gunakan, gitu ya. Lalu saya ada tips buat Bapak Ibu saat Bapak Ibu ingin mempelajari ini. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak belajar aplikasi yang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya akan fokuskan ke satu aplikasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat kita berusaha untuk pindah-pindah aplikasi, kita harus belajar lagi user interface dari aplikasi yang lain. Ya, dan itu akan sangat membingungkan gitu ya. Kenapa? Karena saat kita belajar Premiere, lalu kita tiba-tiba pindah nih ke KineMaster yang ada di HP. Jadi kita ngerti konsepnya. Oh, gimana nih cut? Saya mau cut, tapi kita nggak ngerti tombol yang mana untuk cut, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alangkah lebih baik. Ini saran saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah master beberapa aplikasi, ya it will be very good, gitu ya. Tapi kalau memang lagi ingin belajar, kalau saya pribadi saya akan belajar satu aplikasi editing video terlebih dahulu, gitu ya. Nggak usah master, tapi cukup sampai paham tools-tools yang ada di dalamnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah yang paling penting, yaitu have a grid. Nah, ini baru penting secara konsep. Maksudnya grid di sini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu mungkin apa itu grid ya. Tapi kalau saya pribadi mentranslate grid ini menjadi daya juang Bapak Ibu ya. Kenapa daya juang? Karena kalau kita lihat ke belakang tadi dari apa yang sudah dijelaskan di awal mengenai faktanya yang tadi tahun 2017 mengenai step-step yang harus kita lalui untuk bikin konten ya kan. Gimana cara kita untuk mengerti anak-anak kita juga, lalu nulis-nulis naskah, skrip, dan lain-lain, lalu proofread, itu proses yang cukup panjang Bapak Ibu. Dan saya harus bilang itu memang melelahkan ya. Sebagai seorang video editor, seorang yang udah bikin konten, saya tahu itu sangat proses yang cukup melelahkan Bapak Ibu ya. Tapi kita harus punya grit, kita harus punya daya juang ya. Kenapa? Grit ini juga mencerminkan integritas kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Karena kita tahu kita nggak mau ngajarin anak-anak kita hal-hal yang sebenarnya kita tahu dengan baik, tapi kita ngajarinya dengan sembarangan. Ya, jadi itu saat kita bikin video konten itu sama dengan kita mengajar mereka. Kalau kita bikin video konten yang asal-asalan, ya kita berarti ngajarin mereka asal-asalan, gitu ya. Terlepas dari misalnya Bapak Ibu klasikalnya di sekolah lebih senang, maksudnya lebih senang di sekolah gitu, lebih senang klasikal di sekolah. Ya, terlepas dari itu, tapi saat Bapak Ibu atau misalnya saya bikin konten yang tidak baik atau misalnya buruk atau misalnya tidak kontekstual atau tidak sampai pesannya, itu saya sendiri beranggapan bahwa saya mengajar dengan buruk. Ya, biarpun konteks mengajar itu dua arah, tapi saya percaya saat saya bikin sebuah video saya mengajar juga, gitu ya. Dan saat anak-anak bilang, "Sir, videonya jelek, videonya nggak ngerti, videonya gelap misalnya, kegelapan, Sir, nggak kelihatan Sir-nya," gitu ya. Itu kalau mungkin buat saya pribadi tamparan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Berarti saya ngajarnya nggak bagus. Jadi apa yang mau saya sampaikan ke anak-anak saya kalau saya mau bikin video aja tidak maksimal, gitu ya. Makanya saya bilang kita harus punya grit, kita harus punya daya juang Bapak Ibu ya. Nah, terkait hal ini, jadi beberapa minggu yang lalu saya sempat nonton video di TED ya, karena mungkin semenjak Ibu Airin calling saya juga lagi cari-cari nih kira-kira apa ya. Lalu saya menonton video di TED, jadi ada seorang guru di Los Angeles, dia punya judulnya begini, judul eventnya, aduh maaf kok ini tidak bisa diklik. Oke, judul eventnya adalah What Makes a Good Teacher Great, gitu ya. Jadi dari awal dia jelasin bahwa ada banyak anak-anak yang ditanyain mengenai hal ini, gitu ya. Ada anak-anak yang bilang great teacher sings, great teacher dance. Ada yang bilang great teachers have an apples, ya, if you know what I mean, gitu kan. Lalu ada yang bilang juga terakhir dia bilang bahwa sebenarnya great teachers itu listen. Dia bilang, si guru Los Angeles ini bilang bahwa guru yang hebat adalah guru yang mau mendengarkan. Tapi saya punya definisi sendiri mengenai guru yang hebat Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya pribadi, guru yang hebat adalah guru yang mempunyai hati yang mau diajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya hati yang mau diajar, kita nggak akan bisa menyentuh hati anak-anak kita sendiri, gitu ya. Saat kita mengajar anak-anak, posisikan diri kita sebagai seorang pelajar juga, gitu ya. Jadi saat saya mengajar mereka, saya mau belajar juga dari mereka. Gitu. Saat saya mengajar mereka, saya tahu saya harus belajar lebih untuk mereka bisa mengerti, gitu loh. Sehingga saat kita punya hati yang mau diajar, kita akan bisa lebih tahu, kita akan bisa lebih memaksimalkan potensi yang kita punya buat mereka, ya. Jadi buat saya pribadi, mengajar itu bukan tentang kita, tapi tentang murid-murid kita, gitu ya. Jadi
Kalau misalnya di sini ada yang bilang, oke, saya sekarang mulai mau belajar, ya bersyukur, bagus. Tapi kalau memang ada yang bilang, mungkin ya, saya nggak tahu ya isi hati Bapak Ibu ya, tapi ada yang mungkin bilang kayak, ini nyapain aja, udahlah mending bikin video selfie aja biasa gitu ya, jelasin ke anak-anak. Saya rasa balik lagi ke kita ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, saat kita sayang sama anak-anak kita, saat kita tahu anak-anak kita butuh pembelajaran yang kontekstual buat mereka. Saat kita tahu anak-anak juga butuh diajar dengan baik, gitu loh. Lalu mengingat lagi integritas kita sebagai seorang guru, ya saya rasa kita harus punya hati yang mau diajar, Bapak Ibu. Ya, kita harus punya hati yang mau diajar untuk bisa menyentuh hati anak-anak kita juga, gitu ya. Jadi sebanyak apapun step yang tadi kita bikin di awal untuk bikin sebuah konten, seribet apapun itu, saya rasa merupakan sebuah hal yang mungkin kita semua akan pelajari ke depannya, gitu ya. Karena kita nggak tahu pandemik sampai kapan, kita nggak tahu kira-kira pemerintah bakal bikin sistem seperti apa lagi pembelajarannya gitu ya. Kan tadi kita juga bilang bahwa orang guru kreatif, jadi otomatis kita harus kita dituntut dan kita harusnya mau. Bukan kita hanya karena kita ngelakuin karena kita dituntut, tapi kita dituntut dan kita mau melakukan ini semua gitu ya Bapak Ibu ya. Prosesnya panjang. Apakah ini mudah? Buat saya enggak. Apakah ini memakan waktu? Iya. Tapi buat saya pengorbanan terbesar dalam kasih untuk sekarang adalah waktu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkorban waktu untuk anak-anak Bapak Ibu, saya rasa mereka juga akan mendapatkan pembelajaran yang baik dari konten yang Bapak Ibu bikin. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih untuk Ibu Airin dan yang lain-lainnya. Saya kembalikan ke Ibu Airin ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Jerry. Terima kasih banyak untuk materinya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sama seperti saya juga ya, walaupun kita sudah membuat beberapa video pembelajaran sebelumnya, tetapi mendengarkan penjelasan Pak Jerry di pagi ini, kita punya banyak sekali input ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari video pembelajaran yang kita buat supaya efektif. Dan yang tadi ada banyak sekali disinggung soal bagaimana kita membuat video pembelajaran yang kontekstual ya. Untuk sesuatu yang kontekstual bukan hanya saat video pembelajaran, tapi kita ngajar di kelas pun kita berusaha untuk menyampaikan pembelajaran secara kontekstual, ya kan? Nah, apalagi ketika kita transisi ke pembelajaran jarak jauh, ada yang menggunakan video pembelajaran, itu juga menjadi satu poin penting yang kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih Pak Jerry. Nah, Bapak Ibu yang ingin menanyakan, mungkin tadi ada yang kurang jelas, atau mungkin tadi ada yang tiba-tiba dengar Pak Jerry menjelaskan, teringat sesuatu gitu ya, yang Bapak Ibu ingin tanyakan, boleh diketik di kolom chat, nanti saya akan bacakan kepada Pak Jerry untuk dibantu menjawab ya pertanyaan rekan-rekan guru di sini. Nah, Pak Jerry, mungkin dari saya ada satu pertanyaan, Pak. Misalnya saya sebelumnya belum pernah membuat video pembelajaran, ya. Selama ini pembelajaran jarak jauh kami menggunakan media lain dan tidak termasuk video pembelajaran di dalamnya. Nah, kalau saya sekarang nih Pak, mau mulai dari penjelasan Bapak tadi, oke, saya memutuskan untuk mau buat video pembelajaran. Kan ada banyak sekali aplikasi ya Pak ya. Nah, untuk saya yang baru mau mulai membuat video pembelajaran, Bapak bisa memberikan saran kira-kira aplikasi apa, mungkin di HP kali ya, karena saya biar gampang pakainya, tidak usah pakai laptop ya. Aplikasi apa di HP yang cukup mudah diikuti, dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain jika saya baru mau mulai belajar membuat konten video pembelajaran. Atau kalaupun tidak ada aplikasi, mungkin ada cara lain, alternatif lain untuk membuat video pembelajaran tanpa aplikasi mungkin ya yang Bapak rasa bisa cukup baik untuk digunakan. Oke, bentar ya Pak. Oke, mungkin Bapak Jerry bisa membantu menjawab.
Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Airin ya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain ya sebenarnya ya. Jadi yang pertama yang mau saya garis bawahi di sini adalah memang kita membuat sebuah video, tapi yang paling penting dari video itu sendiri adalah kontennya, Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa saya bilang dari tadi kita harus menjunjung tinggi kontekstualitas, karena penjelasan yang kita jelaskan ke mereka juga itu harus menjunjung tinggi gimana sih murid-murid kita di dalam kelas, gitu ya. Jadi bukan masalah videonya mau sebagus apa, ada berapa banyak nih kira-kira material-material yang bisa dimasukin, ada pakai 3D atau misalnya saya mau bilang, saya mau pakai typography di video saya gitu ya. Itu semua teknikal, Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru yang kita junjung tinggi tetap pedagogi kita, tetap skill ngajar kita, Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau bikin sebuah video yang simple, Bapak Ibu tinggal take video biasa saja, tapi saya sarankan menggunakan tripod, Bapak Ibu ya, karena biar videonya nggak goyang-goyang, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa take Bapak Ibu ngajar dan ngomong seperti biasa, seperti di dalam kelas, gitu ya. Hanya saja mengingat tadi Bapak Ibu kan bilang, saya bingung nih, saya bingung nggak punya aplikasi editing video dan lain-lain gitu ya. Bapak Ibu bisa bikin sendiri teaching aid Bapak Ibu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bingung untuk, gimana nih saya cara pop up gambar di sini, saya mau pop up gambar di kiri kanan nggak bisa. Kalau memang kemampuan Bapak Ibu misalnya menggambar, Bapak Ibu bisa gambar sendiri di kertas, lalu Bapak Ibu tunjukkan di video Bapak Ibu. Itu juga merupakan sebuah contoh teaching aid yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Lalu yang berikutnya, misalnya Bapak Ibu sangat, tapi saya mau belajar banget nih Pak aplikasi gitu ya. Kalau saya pribadi ada satu aplikasi yang memang nggak terlalu ribet cara menggunakannya, yaitu InShot. Jadi InShot ini aplikasi yang disediakan dari Instagram juga gitu ya. Itu aplikasi yang menurut saya tidak terlalu berat dan cukup simpel untuk proses pemotongan videonya, untuk bisa ganti speednya, untuk bisa input gambar di dalamnya itu cukup simpel gitu ya. Jadi tetap balik lagi ke konteks awal kita tadi bahwa sebenarnya yang masalah adalah bukan videonya mau sebagus apa, tapi kitanya balik lagi gitu loh. Karena kita guru yang kita tetap junjung tinggi ya skill pedagogi kita gitu loh. Biarpun kita ngajar online, tetap kita harus tahu kira-kira penjelasan yang baik itu seperti apa. Begitu. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Jerry. Jadi sebenarnya kalau saya mau take video seperti biasa tanpa menggunakan aplikasi editing video bisa juga ya Pak ya. Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan, berikan contoh, mungkin ada alat-alat bantu peraga, pembelajaran yang saya gunakan biasanya di kelas, bisa juga saya gunakan saat membuat video ya Pak ya. Nah itu bagus sih, biar mungkin karena saya atau mungkin ada beberapa rekan yang mungkin tidak terlalu familiar dengan aplikasi untuk editing video, tapi itu tidak jadi hambatan kita bisa tetap take video seperti biasa. Yang penting adalah yang tadi, konten dan pedagogi ya. Pedagogi kita tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi ya. Teknologi membantu kita menyampaikan pedagogi kita, tetapi yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengajar ya, pedagogi kita ya. Terima kasih Pak Jerry. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Gio yang sudah disampaikan di kolom chat. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya juga bisa disampaikan di kolom chat ya. Ibu Gio menanyakan, Pak, Bapak sendiri tantangan terbesar apa? Kita pengen tahu juga nih Pak, Bapak sendiri sebagai seorang pembuat konten creator, apa tantangan paling besar yang Bapak hadapi? Ya, mungkin secara umum sebagai seorang content creator, atau mau secara spesifik, ternyata beda nih waktu bikin content creator untuk pembelajaran di kelas yang selama PJJ berlangsung gitu ya. Dan bagaimana cara Bapak overcome, meresponi tantangan itu? Mungkin bisa itu pertanyaannya ya Pak ya. Tantangan terbesar apa dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan itu? Oke, untuk saya pribadi mungkin ini bukan cuma saya ya. Terlepas dari sudah berapa lama saya belajar video editing, sudah berapa lama saya mengerti cara bikin konten gitu ya. Tetap tantangan utama saya adalah gimana saya bisa memahami anak lebih lagi gitu ya. Karena kita nggak akan punya pemahaman 100% mengenai siswa-siswa di kelas kita, Bapak Ibu ya. Apalagi kita terbatas dengan jarak, sehingga komunikasi terhadap anak ya sebatas online kelas aja sebentar. Gitu loh. Kita belum buat saya pribadi fokus saya untuk menyentuh hati mereka jadi lebih susah untuk sekarang gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa menuangkan itu dalam bentuk video gitu. Jadi itu sih struggle utama. Lalu struggle berikutnya itu adalah konsistensi, Ibu ya. Karena kalau kita mau bikin sebuah video yang memang meaningful, yang memang kontekstual buat mereka, tadi butuh effort yang banyak.
gitu loh. Jadi kadang ada masa di mana saya sangat capek-capeknya gitu loh, lagi aduh gimana ya, lagi capek banget, lagi banyak kerjaan gitu loh, bikin video seadanya aja lah gitu. Ada gitu loh, masih ada gitu. Cuman balik lagi ke diri saya sendiri, kalau saya memang mau berusaha untuk menyentuh hati anak-anak, mau berusaha agar anak-anak bisa mengerti dari video yang saya bikin ya, saya harus extra mile, saya harus lebih lagi berjuang untuk melawan malasnya saya untuk terus-terusan membuat konten yang sebenarnya anak-anak bisa mengerti gitu loh. Jadi saya rasa bukan masalah saya. Balik lagi ke saya. Kalau misalnya kita seorang guru itu bukan tentang kita lagi, tapi tentang anak-anak kita gitu loh. Karena tugas kita yang ngajar mereka gitu. Itu sih. Jadi tantangan terbesar ya saya nggak bisa dekat lebih secara pribadi kepada anak-anak karena PJJ gitu. Jadi saya juga bingung nih mau nyentuhin kontennya seperti apa. Jadi akhirnya konten yang saya buat berdasarkan mental picture yang saya dapat dari guru-guru sebelumnya yang mengajar mereka. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Jerry. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak, dan mungkin ini juga undangan kali ya untuk mungkin ada workshop ke depannya kita membuat bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi beberapa yang tadi Bapak sudah sebutkan tadi untuk dipakai, yang mudah dipakai, mudah dipelajari oleh guru-guru. Ini dari Ibu Marintan Debi ya, terima kasih Bu untuk pertanyaan dan juga sekaligus untuk masukan planning kami juga untuk ke depan. Kami berusaha untuk memberikan apa-apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh rekan-rekan guru dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang mungkin sudah berpengalaman di bidangnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat. Mungkin apa yang disampaikan Bapak Jerry hari ini seperti judul webinar kita ini berfokus pada pembuatan konten video pembelajaran. Nah, tapi saya pribadi di sekolah tempat saya mengajar sekarang, kami kombinasi antara pembelajaran daring dan luring ya. Ada saat di mana saya mengunjungi anak-anak ke rumah, ada saat di mana anak-anak diizinkan seminggu sekali untuk masuk sekolah gitu, untuk pertemuan tatap muka. Karena kebetulan daerah saya masih dibolehkan ya. Dan walaupun demikian, banyak sekali prinsip-prinsip yang Bapak Jerry sampaikan tadi yang bisa saya aplikasikan bukan hanya saat saya membuat konten video pembelajaran, tapi ketika saya mengadakan pembelajaran luring pun, ketika saya kunjungi anak-anak ke rumah mereka, ketika anak-anak diizinkan masuk ke kelas, saya sendiri banyak sekali yang saya dapatkan gitu ya, banyak sekali prinsip-prinsip pembuatan video pembelajaran yang saya sendiri juga bisa aplikasikan di pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka atau kunjungan ke rumah anak. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu sendiri apa satu hal yang paling penting ya, hal yang paling penting yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan Pak Jerry pada pagi hari ini. Saya penasaran, Pak Jerry juga penasaran ya, dan ketika kita bisa bagikan di kolom chat, Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat, apa sih satu hal yang paling penting yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Jerry saat ini. Nah, ketika Bapak Ibu bagikan di kolom chat, saya yakin juga kita semua sebagai rekan-rekan guru yang sama-sama belajar, ketika kita baca, kita juga sendiri diingatkan lagi ya, dan oh iya ya, tadi ada bagian itu juga yang mungkin saya lewatkan. Oh iya ya, bagus sekali poin itu yang kembali diingatkan oleh rekan guru yang lain. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, boleh diketikkan di kolom chat, satu hal apa yang penting yang Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan Pak Jerry. Boleh hal-hal yang berbau teknis, tentang pembuatan video pembelajaran, boleh hal-hal yang bersifat prinsipal ya, seperti tadi saya, ada hal-hal yang saya bisa pelajari, yang saya dapatkan, yang aplikasinya itu bukan hanya di video, tapi juga ketika kunjungan rumah ke anak, ketika anak datang ke sekolah, itu saya juga bisa aplikasikan itu, ya prinsip-prinsip itu. Nah, saya berikan deh waktu ya, Bapak Ibu. Ini juga mungkin untuk dari sekian banyak yang Pak Jerry sudah sampaikan. Nah, yang kita lakukan sekarang dengan menuliskan satu hal yang paling penting, itu kembali menjadi refleksi kita. Mungkin ada banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang mungkin kelupaan nanti ya, tapi satu hal ini yang akan terus kita pegang dan menjadi satu prinsip tambahan dalam kita mengembangkan diri sebagai guru. Ya.
Nah, saya sudah lihat ada Ibu Erlin ya. Oh, seorang guru harus punya teachable heart ya, hati yang ingin terus belajar dan grit, daya juang ya. Apalagi di saat PJJ saat ini banyak yang harus kita adaptasi ya. Banyak hal-hal baru yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita coba lakukan. Nah, itu kita butuh sekali hati sebagai guru yang ingin terus belajar dan daya juang, tidak menyerah ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga dari, saya bacakan ya, sebelum nanti ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Sabar Giawa ya. Oke, dari Ibu Dianti Bendon ya, teachers need to have a grit in their teaching. Yang tadi lagi, daya juang ya, walaupun sesulit apapun adaptasi yang kita lakukan, jangan menyerah ya, daya juang itu harus tetap ada. Dari Ibu Marintan Debi, satu hal penting yang diingatkan adalah fokus utama kita pada kebutuhan anak, bukan hanya videonya, benar sekali Bu. Bagaimana mereka tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk mereka adalah tanda kasih kita kepada mereka, salah satunya lewat usaha kita membuat video pembelajaran. Baik sekali ya merangkum semua prinsip yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry. Kemudian dari Bu Devina juga, salah satu bentuk kasih terbesar kita adalah dengan memberikan waktu kita. Salah satunya menyiapkan pembelajaran, salah satu medianya pembuatan video gitu ya, video pembelajaran. Dari Ibu Stakisia Putri, pembuatan video pembelajaran hanya sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar, sehingga kita sebagai guru juga harus sediakan ruang bagi siswa untuk belajar dengan cara lain. Namun yang tidak bisa dihilangkan adalah bagaimana kita terus memahami murid dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Wah, bagus sekali ya, ini dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, hal-hal prinsipal, dan kami senang sekali walaupun banyak hal teknis yang disampaikan, Bapak Ibu juga mendapatkan hal-hal prinsipal gitu ya yang bisa diaplikasikan dalam situasi belajar apapun. Dari Ibu Gio, melakukan riset sebelum buat video konten, benar sekali. Tuliskan ide supaya kita tahu apa yang kita sampaikan. Dari Pak Renald, guru harus tahu apa yang diketahui siswa supaya pada saat mengajar tidak membuat bingung ya. Dari Ibu Paula, kita harus punya hati yang mau terus belajar, betul, beradaptasi dengan hal-hal baru, melihat kebutuhan anak, dan melakukannya dengan sepenuh hati, ya. Dari Bapak Aditya juga, nanti ini ada untuk menjawab pertanyaan, ya, nanti saya akan sampaikan. Dari Ibu Bevian, mengajar bukan tentang kita sebagai guru, tapi tentang anak. Nah, ini diingatkan lagi ya, yang tadi Pak Jerry sampaikan ya, Pak Jerry ya. Bukan tentang apa sukanya kita membuat video, tapi bagaimana anak-anak efektifnya menerima dan memahami video gitu ya. Oke, dari Ibu Rini, fokus kita adalah pemahaman anak, bukan tentang gambar yang epik ya. Kadang-kadang fokus berjam-jam, habiskan waktu, cari, aduh gambar apa yang bagus nih, yang menarik buat anak-anak gitu ya. Itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami anak-anak dan yang kita sampaikan diterima anak-anak. Ibu Nova, simple, kontekstual, butuh niat yang digerakkan oleh kasih ya, karena kita sayang anak-anak murid kita ingin meluangkan waktu belajar hal-hal baru. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sekali, saya mungkin tidak bisa bacakan satu-satu ya, terima kasih banyak untuk refleksi Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting yang dipelajari, yang belum sempat saya bacakan, nanti kami juga akan posting sebagai salah satu refleksi dari peserta webinar kali ini ya di sosial media kami. Nanti kalau kami sudah posting, kami akan men-tag Bapak Ibu juga supaya jadi pengingat kepada kita semua apa sih yang kita pelajari dari webinar selama kurang lebih 1 jam hari ini, gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan Pak sebelum saya menutup ya Pak ya. Pertanyaan dari Bapak Sabar Giawa, apa website pengambilan gambar, back sound, atau bahkan yang Bapak sarankan untuk kita bisa gunakan di video kita, Pak? Oh, ini jadi lebih teknis ya, Pak ya. Ada website tentang untuk mengambil gambar, ambil back sound yang bisa dipakai. Karena itu juga sometimes makan waktu ya, kita cari back sound, download dulu. Kalau saya dulu ya, sebelum mengenal dunia editing ini, saya download dulu dari YouTube, saya convert lagi ke MP3, wah banyak sekali ya, karena masih awal-awal masih belajar, bingung sendiri juga dan makan waktu. Nah, kalau dari Pak Jerry, ada nggak website praktis yang sediakan gambar yang bisa kita ambil, back sound, atau mungkin bahan-bahan yang Bapak bisa sarankan untuk
video editing, Pak. Silakan Pak Jerry. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya pertama begini, kalau misalnya kita mau bahas mengenai copyright, itu banyak banget yang harus dijelasin ya, apalagi soal YouTube. Gitu. Cuman, tadi Bapak Adit sudah bantu di saya, di jawabannya dia bilang bahwa memang saat kita mau bikin sebuah video itu penting untuk mengingat konten copyright gitu ya, karena setiap orang tadi punya konten sendiri dan mereka ingin kontennya dihargai gitu ya. Nah, khusus untuk ini sebenarnya saat kita bikin video tanpa harus mempublikasikannya ke halayak luas gitu ya, misalnya kita cuma kasih ke circle anak-anak kita di kelas, it will be fine kalau pakai pakai foto atau video yang sebenarnya harus bayar gitu. Tapi kita ngambil aja, biasanya screenshot kan. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau masukin di YouTube, misalnya lagunya pinginnya yang nggak copyright nih gitu ya, Bapak Ibu bisa cari di free copyright song di YouTube bisa, atau juga cari di Google free copyright song gitu ya. Biar apa? Biar nanti konten kita bebas dari copyright sebenarnya. Nah, membahas mengenai copyright lagi, sebenarnya saat kita upload video di YouTube, misalnya lagu yang kita pakai itu lagu orang, itu otomatis hak ciptanya akan langsung masuk ke dia kok Bapak Ibu ya. Jadi YouTube sudah punya program sendiri saat kita menggunakan lagu orang-orang, pertama kita akan dapat penalti. Penaltinya adalah kita nggak akan bisa monetize ya. Saya yakin di sini nggak tahu ya, adakah Bapak Ibu di sini yang punya YouTube dan sudah bisa diuangkan gitu ya. Nah, cuman di YouTube sendiri saat kita menggunakan video atau misalnya gambar atau misalnya lagu-lagu yang sudah ada yang punya atau dari orang lain, itu YouTube sendiri akan langsung mengalokasikan kepada orang yang punya hak gitu ya. Jadi udah ada rules and prosedurnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya sebatas mau ngajar doang di kelas gitu ya, mau bantuin anak-anak dalam video pembelajaran, it's okay juga sebenarnya buat menggunakan lagu-lagu yang memang ada penciptanya, karena haknya itu akan langsung dapat ke pencipta lagu tersebut gitu ya. Jadi YouTube sendiri yang akan ngatur regulasinya begitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu sangatlah concern dengan hal copyrighted dan lain-lain, Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan seperti yang Bapak Adit bilang tadi, cari-cari, misalnya tinggal tulis aja picture free copyright dan lain-lain. Itu bisa Bapak cari di Google dengan sangat gampang begitu ya. Itu saja sih Bu dari saya. Oke, terima kasih Pak Jerry. Benar ya, copyright satu concern juga yang bisa kita perhatikan ya. Tapi tadi sudah diberikan solusi, kita bisa googling tentang apa saja ya, khususnya kalau mau cari background atau gambar yang bebas copyright, kita bisa googling saja free copyright picture atau background gitu ya. Terima kasih Pak Jerry dan juga Pak Aditya Yosua yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan rekan tadi ya. Nah, terima kasih banyak rekan-rekan yang dengan semua refleksi yang tadi sambil Bapak Jerry menjawab, saya perhatikan semua refleksi kita ini, Bapak Ibu juga bisa lihat di chat box ya, kita sama-sama setuju bahwa teknologi ini bukan yang paling utama ya, tapi bagaimana kita memahami anak-anak, memahami konteks mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk tetap belajar dengan efektif, melalui berbagai cara, salah satunya pembuatan video pembelajaran gitu ya, dan kita sebagai guru terus punya hati yang rindu untuk terus belajar dan sabar, tidak menyerah ya dalam sikon apapun, dalam situasi apapun, khususnya situasi sekarang yang serba baru gitu ya, serba adaptasi ke hal-hal yang baru. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan, tetapi saya pribadi dan Pak Jerry juga yang menyampaikan, kami juga belajar dari respon-respon yang Bapak Ibu berikan di chat box ya. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin Bapak Jerry ada satu kalimat pamungkas ya, kalimat penutup untuk rekan-rekan guru di sini. Bapak Jerry sebagai sesama rekan guru dan juga sebagai seorang yang sudah berpengalaman membuat video pembelajaran. Adakah yang ingin Bapak sampaikan 1-2 kalimat gitu Pak untuk menutup sesi kita hari ini? Buat saya menjadi seorang guru itu punya hati untuk menyentuh hati. Jadi berat, tapi kita harus lakuin gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry untuk kalimatnya tadi, singkat tapi sangat
dalam ya, bermakna. Nah, Bapak Ibu, sebagai apresiasi dan juga untuk mengingat bahwa hari ini kita sudah ikut webinar ini dan banyak insight yang kita dapatkan, saya akan mengambil foto bersama kita secara virtual. Jadi saya memohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan fitur video supaya saya bisa ambil foto kita bersama-sama. Wah, ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu yang dari tadi hadir bersama-sama dengan kita. Ada yang dari berbagai tempat di Indonesia ya. Kita senang sekali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Oke. Sudah? Oke, saya di sini ada 2 slide. Jadi saya akan minta Bapak Ibu, nanti saya kasih aba-aba, mungkin kita akan tahan pose kita sebentar ya supaya saya bisa ambil kedua slide ya. Oke, siap Bapak Ibu? Ya, oke, saya mulai ambil gambar ya. Berikan senyum Bapak Ibu yang terbaik. Oke. 1, 2, 3. Oke, ditahan Bapak Ibu. Olahraga otot mulut ya. Oke, saya ambil lagi untuk yang part kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti saya akan kirimkan foto-foto yang tadi sudah diambil dan juga rangkuman refleksi dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu bagikan. Mohon maaf untuk refleksi Bapak Ibu ya, insight yang mungkin saya tidak sempat bacakan, yang pasti nanti akan dirangkum supaya dapat dibaca oleh rekan-rekan yang lain. Nah, saya juga di chat box akan mengirimkan form evaluasi kepada Bapak Ibu, meminta kesediaannya untuk Bapak Ibu mengisi formulir evaluasi ini. Agar apa? Supaya kami dari tim Teach Inspire juga, ini masih baru sekali ya, masih banyak hal yang harus dibenahi. Input dari Bapak Ibu akan sangat-sangat membantu kami untuk membenahi diri, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tingkatkan, supaya di webinar-webinar mendatang semakin lebih efektif dan yang paling penting semakin membantu menjawab kebutuhan rekan-rekan guru di Indonesia ya, karena sekarang kebetulan rekan-rekan yang hadir dari berbagai tempat di Indonesia. Jadi saya sudah kirimkan di chat box, kalau ada Bapak Ibu yang harus keluar lebih dahulu dari ruang Zoom, nanti saya kirimkan juga di grup WhatsApp yang sudah dibentuk ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Irene dari Teach Inspire mengucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menjalani pengabdiannya, mengajar, mendidik anak-anak, dan apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia kok ya Bapak Ibu ya. Semua perjuangan yang kita berikan, anak-anak ketika mereka mengalami pembelajaran yang kita siapkan dengan segenap hati, anak-anak pasti akan menangkap itu juga ya, dan mereka juga akan belajar juga ya dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu sudah bisa leave ruangan Zoom ini. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya ya Bapak Ibu. Selamat siang.